Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Sedang santai menikmati libur Maulid Nabi, jagat media sosial Indonesia justru digegerkan oleh kabar kepindahan Rafael Strijk ke klub Australia, Brisbane Roar. Berita ini jelas mengejutkan karena sebelumnya tidak ada tanda-tanda bahwa pemain yang memiliki julukan El Klemmer itu ingin pindah dari ADO Den Haag. Menurut beberapa sumber yang ada, Brisbane Roar telah mengikat Rafael Strijk dengan kontrak berdurasi 1 tahun. Itu berarti Rafa hanya akan bermain di Australia hingga tahun 2025 mendatang. Tapi dari sekian banyaknya klub di Eropa, kenapa Rafa justru memilih gabung klub Australia? Usut punya usut, ternyata Brisbane Roar bukan klub sembarangan di Australia. Mereka punya sejarah, prestasi, dan koneksi yang bagus. Sebelum kita ulas bersama sejarah dan prestasi Brisbane, kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting Eleven. Soal mengapa pilih Brisbane Roar, Rafael Strijk punya alasannya sendiri. Dilansir CNN Indonesia, penggawa timnas Indonesia itu memuji Brisbane sebagai klub besar. Bermain di kasta tertinggi Liga Australia, Strijk tertantang untuk memperlihatkan kualitasnya di kompetisi yang jauh dari zona nyamannya. Tapi, jika dilihat dari kacamata yang berbeda, bergabungnya Rafael Strijk ke Brisbane Roar ibarat seseorang yang sedang menuruni anak tangga. Meski Brisbane bermain di kasta tertinggi Liga Australia, pindah dari klub sebesar ADO Den Haag tentu dianggap sebuah penurunan level. Apalagi El Klemmer ini masih muda, sehingga masih bisa bersaing di negeri kincir angin. Keputusan Rafael untuk hijrah ke Australia tentunya semakin menguatkan konten Starting Eleven sebelumnya, yang menceritakan tentang struggle-nya pemain-pemain keturunan setelah memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Namun, kita tak bisa terlalu cepat menyimpulkan, selain karena perjalanan karirnya yang masih panjang, ternyata Brisbane Roar bukan klub sembarangan. Meski Australia berjarak lebih dari 14.700 km dari Belanda, Rafael Strijk diprediksi tak akan sulit untuk beradaptasi di Brisbane Roar. Mengapa demikian? Karena klub yang dijuluki The Roar ini dikenal sebagai klub yang memiliki aroma Belanda yang kuat. Berbasis di Brisbane, Queensland, Brisbane Roar ternyata didirikan oleh imigran asal Belanda pada tahun 1957. Dulunya, Brisbane Roar memiliki nama sebagai Hollandia Inala, terus berganti menjadi Brisbane Lions, Queensland Roar, sebelum akhirnya menjelma jadi Brisbane Roar hingga sekarang. Didirikan oleh imigran asal Belanda, membuat klub memilih oranye sebagai warna kehormatan di klub. Jersey dan logo Brisbane Roar pun selalu didominasi oleh warna oranye, layaknya tim nasional Belanda. Tapi bagaimana sejarahnya orang-orang Belanda bisa hijrah ke Australia? Singkatnya, sejarah imigran Belanda yang ada di Australia dapat dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan timeline waktu. Yang pertama terjadi di era penjajahan Willem Jansen pada tahun 1606, lalu terjadi lagi sesaat setelah Perang Dunia II dan saat berdirinya pemukiman orang Belanda pasca perang. Sejak didirikan pada tahun 1967, Brisbane Roar terus membangun reputasi sebagai salah satu klub raksasa di Liga Australia. Sejak bergabung ke A-League, The Roar telah memenangkan beberapa gelar bergengsi termasuk 3 gelar A-League Championship pada musim 2010-2011, 2011-2012, dan 2013-2014. Selain itu, Brisbane Roar juga tercatat pernah 3 kali berpartisipasi di Liga Champions Asia. Momen itu terjadi pada musim 2011-2012, 2014-2015, dan 2016-2017. Klub ini pun memiliki jaringan yang luar biasa. Dalam misi pengembangan pemain muda, Brisbane bahkan bekerja sama dengan banyak klub lokal dan Eropa.
The Roar memiliki afiliasi dengan beberapa klub lokal seperti kemitraan dengan South United, Coast City, Grange Thistle, Sunshine Coast Wanderers, Cairns FC, Logan Lightning FC, dan Olympic FC. Sementara di luar Australia, Brisbane Roar dilaporkan juga menjalin kerjasama dalam hal pengembangan pemain muda dengan Birmingham City, Fulham, dan AIK. Selain itu, Brisbane Roar juga termasuk klub Australia yang memiliki basis penggemar yang sangat besar. Kelompok supporter terbesarnya bernama The Den. Bahkan mereka pernah mencatatkan rekor sebagai klub dengan rata-rata kehadiran penonton paling banyak, yakni 13.534 penonton pada musim 2018-2019. Fakta menarik berikutnya, Brisbane Roar ternyata memiliki latar belakang yang sama dengan FC Como, yakni dimiliki oleh perusahaan asal Indonesia. Jika Como dimiliki PT Jarum, Brisbane Roar dikuasai oleh Bakri Group, sebuah perusahaan konglomerat yang didirikan oleh Ahmad Bakri pada tahun 1942. Awalnya, Bakri Group hanya membeli 70% saham klub. Tetapi pada 2012, Federasi Sepak Bola Australia mengumumkan bahwa Bakri Group telah mengakuisisi 100% kepemilikan klub A-League tersebut. Menariknya, Bakri Group cukup getol melebarkan sayap di dunia olahraga. Selain Brisbane Roar, Bakri Group dilaporkan pernah dan masih memiliki saham di beberapa klub lain seperti Oxford United, CS Vice, Persija Jakarta, dan Arema. Khusus klub terakhir, Bakri Group memasrahkan pengelolaan ke pihak ketiga. Sedangkan saham Bakri di CS Vice sudah dilepas pada tahun 2014. Selain sepak bola, Bakri Group ternyata juga berkecimpung di dunia bola basket melalui Pelita Jaya yang didirikan pada tahun 1987. Kini Pelita Jaya masih aktif berlaga di Liga Bola Basket Indonesia atau IBL. Saat pertama kali diakuisisi oleh Bakri Group, Brisbane Roar kala itu masih dilatih oleh pelatih Tottenham saat ini, Ange Postecoglou. Pelatih yang sukses bersama timnas Australia dan Celtic itu sudah menukangi Brisbane Roar sejak tahun 2009. Di musim perdananya, Ange hanya membawa The Roar finish di urutan ke-9. Namun perkembangan yang signifikan dicatatkan pada 2010-2011, Ange langsung mengerek Brisbane Roar ke puncak klasemen hingga akhirnya meraih gelar juara Liga Australia untuk pertama kali. Hebatnya lagi, Brisbane hanya menelan satu kekalahan saja di musim 2010-2011. Prestasi ini membawa Brisbane mencatatkan rekor yang masih bertahan hingga sekarang. Rekor sebagai klub dengan rentetan laga tak terkalahkan terpanjang, yakni 36 pertandingan di Liga Australia. Kesuksesan pun berlanjut di musim 2011-2012. Ange membawa Brisbane juara A-League 2 kali secara beruntun. Selain Ange Postecoglou, Brisbane Roar juga pernah ditukangi oleh legenda Liverpool Robbie Fowler. Mantan penyerang timnas Inggris itu melatih Brisbane pada musim 2019-2020. Sayangnya, Fowler tak pandai dalam urusan melatih. Dirinya hanya memimpin selama 24 pertandingan dan tidak meraih gelar apapun. Keberadaan Bakri Group juga dikabarkan jadi salah satu alasan mengapa Rafael Strijk bergabung Brisbane Roar. Namun jika kalian berpikir bahwa Rafa adalah pemain Indonesia pertama yang berseragam Brisbane, kalian salah besar karena sebelumnya sudah ada 2 pemain Indonesia yang bermain untuk The Roar. Yang pertama adalah Van Dijk. Tentunya bukan pemain yang kini berseragam Liverpool itu ya. Yang ini nama lengkapnya Sergio Van Dijk. Dia gundul dan berposisi sebagai striker. Mantan pemain FC Emmen itu bermain di sana pada tahun 2008 sampai 2010. 2 musim di sana, Sergio mencatatkan 27 gol dari 51 laga. 3 tahun kemudian dirinya bergabung dengan Persib Bandung. Tampil moncer selama membela Maung Bandung, Sergio akhirnya dinaturalisasi oleh Indonesia. Yang kedua ada Yandi Sofyan. Berbeda dengan Sergio yang jadi andalan Brisbane Roar, Yandi cuma berseragam Brisbane Roar U21 pada musim 2013-2014. Irisan Brisbane Roar dengan Indonesia tak berhenti di situ. Jauh sebelum dimiliki Bakri Group, Brisbane Roar pernah diperkuat Sinteyong pada musim 2005-2006.
The Roar tercatat sebagai klub terakhir sebelum akhirnya pelatih timnas Indonesia itu pensiun dari karir sepak bola profesional. Keberadaan Rafael di skuad Brisbane Roar diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan pengalaman berkompetisinya. Mungkin Rafa tidak bisa menjamin 20 gol setiap musim, tapi determinasi, akselerasi, dan fleksibilitasnya di lini depan semoga bisa membantu Brisbane kembali ke masa kejayaannya.